Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat berjumpa. Kali ini kita akan mencoba menggunakan aplikasi Canva untuk merekam video. Pak Yatman kebetulan mencoba ini. Hari ini kita akan membahas tentang transformasi geometri, yaitu pada bagian topik translasi dan refleksi. Translasi dan refleksi translasi adalah transformasi dulu kita bahas. Transformasi geometri itu adalah pemindahan objek titik garis atau bidang datar pada bidang. Jadi kita bisa melakukan transformasi pemindahan itu dari titik garis atau bidang datar. Bidang datar itu otomatis kayak bangun, persegi panjang dan sejenisnya. Perpindahan itu perubahannya mungkin terjadi, yaitu kedudukan atau letak. Sehingga kalau kita pindah otomatis letaknya berubah, arahnya juga bisa berubah, dan ukuran nanti akan berkenaan dengan dilatasi itu ukurannya akan berubah. Berikutnya jenis-jenis transformasi yang akan kita pelajari, yaitu ada pergeseran. Hari ini yang mungkin akan bisa kita bahas pergeseran, penjaminan, refleksi, pemutaran, rotasi, perkalian bangun atau dilatasi. Hari ini kita akan konsentrasi dua hal, translasi dan refleksi, karena waktunya yang panjang. Di SMA nanti bahkan kita akan membahas tentang regangan, rebahan, dan visual. Ya, pertama kita bahas tentang translasi. Translasi itu adalah pergeseran otomatis terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Ya. Sumbu X itu sumbu yang horizontal atau sumbu yang mendatang, sumbu Y itu sumbu yang vertikal. Translasi biasanya dilambangkan dengan T kayak vektor atau matrik kolom. Matrik kolom yaitu ditulis dalam bentuk seperti ini, AB. Ketika kemungkinan A dan B itu bisa bernilai bilangan bulat, ya, bilangan bulat umumnya bilangan bulat bisa positif, bisa negatif, bisa positif. Kalau positif berarti nanti arahnya akan ke kanan, kalau negatif arahnya ke kiri pada sumbu datar, pada sumbu horizontal. Sehingga kalau terjadi pergeseran, maka komponen A ini adalah yang terletak pada sumbu datar. Sehingga prosesnya A itu akan kita tambah dengan X. Titik asalnya ini kita translasikan dengan T sama dengan A. Maka yang terjadi Y aksen, anggotanya Y aksen, di mana X aksen diperoleh dari X tambah A. X-nya itu koordinat atau aksisnya titik asal ditambah dengan translasinya ini. Translasi nilai translasi pada bagian A. Seperti itu. Sehingga translasi akan tertulis seperti ini. Berikutnya kita ambil contoh, kita terapkan di sebuah contoh. Ini kita bahas lebih lanjut. Translasi T memetakan X sehingga diberi bayangan. Dalam translasi bisa ditulis kayak bagian atas ini. PXY berarti titik asal P, koordinatnya XY dengan translasi AB, maka akan diperoleh B aksen bayangannya, di mana B aksen diperoleh dari X ditambah A, translasi pergeseran pada sumbu datar. Kemudian Y kita tambah dengan B, yaitu pergeseran pada sumbu vertikal. Translasi juga bisa ditulis seperti ini. Translasi AB mentranslasikan titik Y menjadi B aksen, di mana anggotanya X plus A, di mana titik itu bernilai X plus A dan Y plus A. Kemudian juga bisa ditulis seperti ini. X aksen, Y aksen diperoleh dari X plus A, Y plus A, dengan X aksen sama dengan X plus A, Y aksen sama dengan Y plus A. Kita ke contoh. Misalnya kita punya sebuah garis AB, A
koordinatnya 1,5 dan Y 3,2. Ditranslasikan 2 satuan searah sumbu X dan 3 satuan searah sumbu Y. Tentukan bayangannya. Kalau translasinya ini berarti kan ini T, bisa kita tulis seperti ini. 2 satuan arah X dan 3 satuan arah Y bisa kita tulis seperti ini. T, 2, 3. Sehingga kalau titik 1,5 maka 1 ini kita tambah dengan 2, 5-nya kita tambah dengan 3 sehingga menghasilkan A aksen 3,8. Titik 3,-2. Nah ini yang B 3,-2, maka kita peroleh B aksennya kita peroleh 3 kita tambah 2, translasinya translasi sumbu datar sumbu horizontal. B-nya -2 kita tambah dengan 3, translasi sumbu vertikal sehingga menghasilkan B aksen 5,1. 3B 3,-2 ini titik asalnya, B aksen 5,1 ini berarti hasil transformasinya, hasil translasinya. Contoh kedua, contoh pertama tadi translasi titik. Contoh yang kedua kita melakukan translasi terhadap garis. Kita punya garis Y sama dengan X plus 5 ditranslasikan oleh translasi 2, 3. Maka tentukan persamaan bayangannya. Ketika translasi dilakukan, maka kita akan mendapatkan bayangan. Bayangan X akan diperoleh dari X asal ditambah 2. Kenapa? Karena ini translasinya 2, 3, 2 terhadap sumbu datar. Sehingga kalau X plus 2, maka X aksen absis pada titik hasil akan diperoleh dari titik asal ditambah 2. Sehingga menghasilkan X sama dengan, sehingga kalau kita rubah, karena kita kan mau menggantikan yang ini, di Y sama dengan X plus 5, nanti kita gantikan dari yang diketahui ini, dari apa proses yang terjadi. X sama dengan X aksen min 2, Y aksen kan sama dengan Y plus 3, karena translasinya 2, 3, sumbu vertikalnya 3. Sehingga Y sama dengan Y aksen min 3. Kedua persamaan ini kita substitusi ke persamaan garis asal. Nah seperti ini, Y aksen min 3, Y kita ganti Y aksen min 3, X-nya kita ganti X min 2, X aksen min 2. Sehingga diperoleh Y aksen min 3 kita pindah ke kanan, 3 tambah 3 menghasilkan 6. Sehingga titik garis translasinya diperoleh Y aksen sama dengan X aksen plus 6. Sehingga bisa kita tulis Y sama dengan X plus 6. Ayo kenapa? Kok sini ada Y aksen, ini Y? Benar. Karena yang ini sama X-nya, tapi ini pada posisi hasil translasi atau hasil transformasinya, tapi ketika penerapan dalam sebuah koordinat kartesius tidak ada lagi X aksen Y aksen. Demikian anak-anak untuk translasi. Sekarang kita bahas yang kedua, yaitu refleksi. Refleksi itu pencerminan dalam berarti perubahan dengan memindahkan titik dengan sifat dari suatu cermin. Nah, seperti gambar ini. Seolah-olah itu ada cerminnya. Cerminnya nanti tergantung, bisa macam-macam capainya. Bisa X sama dengan Y, bisa X sama dengan 0, bisa Y sama dengan min X, bisa X sama dengan 5, dan seterusnya. Tapi bentuknya tidak akan berubah di sini. Cuma kayak ada cerminnya. Cerminnya nanti tergantung itu yang diingin tergantung yang diinginkan. Kita ambil berikutnya, kita ambil contoh. Nah ini misalnya refleksi sumbu X, seolah-olah sumbu X sebagai cermin atau menjadi MX, ya bayangannya X, bayangannya dengan cermin X, sehingga seolah-olah ini cermin. Sumbu X ini cermin, koyo ono koco nih, kita ada cerminnya. Sehingga misalnya titik PX, Y, kalau kaca kan pencerminan kan otomatis jarak antara sumbu X dan titik P, jarak tinggi sumbu P terhadap sumbu X itu akan menghasilkan P aksen, di mana menghasilkan pasti X-nya tetap,
Y-nya menjadi negatif. Ini kan jaraknya sama, tapi Y-nya berubah. Yang ke atas ini positif kan, tapi kalau kita tarik ke bawah kan karena ada cermin ini cerminnya, maka Y-nya menjadi negatif. Itu kalau sumbu X sebagai cermin. Berikutnya sumbu Y sebagai cermin, sumbu vertikal ini sebagai cermin, seolah-olah P. Maka ketika dia ada di sebelah kanan, maka dia akan menjadi P2 ini. Di mana P2 ini Y-nya tetap, Y-nya nilainya ini, X-nya berubah jadi negatif, tapi jaraknya sama. Ya. Nah, berikutnya pusat koordinat. Nah, misalnya cerminnya itu titik ini, titik X sama dengan titik 0, perpotongan antara sumbu X dan Y. Maka kita mendapatkan ini akan seolah ini ada sumbu, maka kita menarik ke sini, kita tarik ke sini, akan sama. Itu yang pertama. Refleksi bisa banyak macam ya. Sementara kita akan bahas lebih lanjut refleksi terhadap sumbu min X itu bisa menghasilkan ini sumbu min Y. Kemudian refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Ya. Kemudian refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Ada Y kemudian garis X sama dengan tertentu. Nah, kemudian misalnya X sama dengan Y sama dengan tertentu, maka rumusnya ini. Rumusnya X-nya tetap, Y-nya menjadi 2K min Y. Nah, berbeda dengan di sini tadi. Ya. Oh, yang ini Pak Yatno salah tulis ini. Koma ini harusnya. Apa harusnya? Tidak usah koma. Ya, ini harusnya tidak usah koma. Sudah? Kita coba. Kita terapkan di sebuah soal. Kita punya titik F 3,8 jika determinkan terhadap garis Y sama dengan 3. Ya, Y sama 3. Ingat, kalau Y sama dengan 3, maka yang berubah adalah Y-nya. Ya, Y sama dengan 3, maka yang berubah Y-nya, X-nya tetap. Ya kan, seolah-olah ini, seperti ini. Seolah-olah ada garis di Y. Y sama dengan 3 kan, ada di sini. Nah, selanjutnya, rumusnya kan X, 2B min Y. X, 2B min Y, X-nya tetap, Y-nya berubah menjadi 2 kali garis itu sama dengan apa? Ternyata sama dengan 3, 2 kali 3 min 8. Sehingga 3,6 min 8, 3, min 2. Sehingga bayangannya F aksen 3, min 2. Nah, ini kalau terhadap titik. Sekarang kita bahas terhadap sebuah garis. Tentukan bayangan dari kurva Y X kuadrat min 5 jika digunakan sama sumbu X. Ingat, kalau sumbu X, maka jadinya X-nya tetap, Y-nya berubah, berganti tanda. Negatif ya jadi positif, positif ya jadi negatif. Sehingga bisa kita peroleh seperti ini. Ini Y-nya, X-nya tetap kan, X-nya X. Hasil refleksi sama dengan X aksal. Kemudian Y-nya berubah. Y-nya itu berganti tanda, negatif berubah jadi positif, positif berubah jadi negatif. Ketentuan ini, lihat ini. Nah, ini seolah-olah P1 atau P aksen. Biasanya Y-nya yang berubah. Sehingga yang terjadi ya seperti ini. X sama dengan X aksen, Y sama dengan min Y aksen. Kita substitusi di sini. Min Y-nya kita rubah jadi min Y aksen, X-nya kita tetap cuma jadi X aksen, sehingga yang terjadi negatif kita kalikan negatif. Sini jadi positif. Sini X kuadrat menjadi min X kuadrat, min 5 menjadi 5. Sehingga hasilnya Y aksen sama dengan 5 min X aksen kuadrat. Jadi bayangannya Y sama dengan X kuadrat min 5, bayangannya adalah 5, Y sama dengan 5 min X kuadrat. Ya. Nah, demikian anak-anak. Sampai bertemu pertemuan ke depan. Untuk sementara kita baru bisa membahas translasi dan refleksi. Ingat pesan Pak Yatnan, intinya dalam matematika kita harus paham konsepnya
untuk kita gunakan menyelesaikan soal. Jangan dihafalkan soalnya. Kalau kita hafalkan, nanti keberat di memori otak kita. Kalau kita menghafalkan, berapa banyak soal bisa berubah. Angkanya dirubah saja akan berubah. Tapi kalau konsepnya kita pahami, maka kita bisa mengerti dan soal dirubah bagaimanapun kita akan bisa. Demikian anak-anak, sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Belajar, jaga kesehatan. Billahi taufiq wal hidayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.